Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita belajar PAI. Apakah kamu semuanya sudah siap untuk belajar PAI? Sudah? Siap. Kabarnya gimana, baik? Ya, sebelum kita mulai belajar, silakan ketua kelas pandu dulu untuk berdoa. Di depan dulu siapa? Kepada Bapak Guru Hormat, pejabat, baca bismillah. Nah, sebelum kita mulai, kita ambil absen dulu. Kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ambil absen dulu. Yang pertama Azel. Hadir, Pak. Hadir. Yang tidak hadir siapa hari ini? Hadir semua. Hadir semua, pintar. Kamu hadir semua. Bisa? Coba. Tepu hebat. Bro. Aku hebat. Kamu hebat. Tidak dibaca lo pro tuh. Nah, itu 3 kali. Ulang kembali. Tepu hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Yes, kita sama-sama kita semua Nah, kamu lihat di PPT Bapak, layar PowerPoint Bapak. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita yang kemarin? Tentang beriman kepada malaikat, Pak. Iya, tentang beriman kepada malaikat. Siapa yang tahu tentang tugas malaikat itu? Tugas malaikat. Contoh, minggu yang lalu kita mempelajari malaikat. Tugas malaikat Jibril itu apa? Menyampaikan wahyu. Ya, menyampaikan wahyu. Itu pelajaran kita. Kita ingat kembali pelajaran kita yang kemarin. Untuk hari ini pelajaran kita yaitu tentang rukhsah atau kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam beribadah. Jadi rukhsah itu adalah keringanan atau kelonggaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tujuan kita mempelajari hari ini yang pertama, kamu harus mampu memahami konsep rukhsah dalam beribadah secara mendalam. Konsepnya tadi rukhsah itu apa? Keringanan. Yang kedua, kamu mampu menganalisis berbagai rukhsah dalam sholat, puasa, zakat. Sholat tadi apa contohnya? Kalau sholat apa tadi contohnya?
menjama atau kita lakukan tayamum. Kalau puasa apa contohnya rukhsah dalam puasa? Ya, diganti dengan hari lain boleh. Apalagi rukhsah dalam berpuasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, kita saksikan bersama dulu. Bersama saya Kamar Rofiat. Teman-teman tahu apa itu rukhsah? Rukhsah secara bahasa Dik, suaranya dikurangi biar atau kelonggaran. Secara istilah, rukhsah diartikan perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan maksud untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Pada dasarnya, kewajiban tetap harus dilaksanakan sesuai dengan hukum asal. Akan tetapi boleh ditinggalkan atau diganti pada bentuk lain karena sebab atau kondisi tertentu. Contohnya puasa pada bulan Ramadan tentunya wajib bagi setiap muslim. Akan tetapi seseorang boleh juga melaksanakan puasa dikarenakan sedang dalam perjalanan atau sakit dalam dia mendapat siksa dan kejahatan yang diperbuatnya. Ada dalam ayat di atas, Allah SWT memberikan hukum kepada manusia sesuai kesanggupannya. Allah akan memberikan lebih dari apa yang diusahakan. Sedangkan siksaan diberikan seimbang sesuai dengan kejahatan yang dilaksanakan. Dalam hal ini, Nah, sudah kita perhatikan bersama video yang Bapak putarkan tadi. Itu adalah menggambarkan keringanan atau kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi, kemudahan apa yang diberikan Allah kepada kita itu kita lihat. Nah, ini pengertian rukhsah. Rukhsah menurut bahasa keringanan atau kelonggaran, sedangkan menurut istilah perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan atau keringanan yang diberikan Allah. Contoh, kita ambil tadi sholat. Yang pertama, bagi orang yang sakit boleh tidak berpuasa dibayar fidyah. Bagi orang yang hamil, bagi perempuan nanti kalau kamu sudah besar nanti. Bagi orang yang menyusui itu boleh tidak berpuasa. Itu keringanan itu. Tapi dengan syarat apa? Membayar fidyah. Fidyah itu denda. Atau sebaliknya, dengan tidak membayar fidyah mungkin kamu melakukan puasa di hari yang lain. Yang ketiga, peserta didik atau kamu mampu merancang solusi mengatasi masalah yang berkaitan dengan rukhsah dalam beribadah. Yang berkaitan dengan itu, dan kita melakukan rukhsah itu karena mengambil kegampangan saja, tapi tidak dengan alasan-alasan tertentu. Wandado urusan yang lain, tapi kita lakukan juga seperti itu. Berarti rukhsah kita tidak dibenarkan dalam agama. Itu tujuannya pembelajaran kita hari ini. Berikut. Apa yang Anda ketahui tentang rukhsah? kemudahan dan keringanan yang diberikan Allah dalam beribadah gitu Pak. Ya, kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa rukhsah sangat penting dalam kehidupan awak? Karena tidak menyulitkan untuk melakukan ibadah kepada Allah atau melaksanakan perintah Allah. Contoh rukhsah apa saja yang pernah kamu lakukan? Siapa yang pernah? Ya, rukhsah bagi orang yang sakit. Nah, sebelum kita melaksanakan tugas kita tentang materi kita berbagi kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4. Sebelum kita melaksanakan, ada beberapa perintah yang kita lakukan. Tugas kelompok, itu tugas kelompok kita.
Ini tugas kelompok, Bapak bagikan kelompoknya. Kelompok yang mewakili hasil diskusinya hari ini, silakan. Kelompok mana? Ya, silakan Mia. Tampil di depannya. Bacakan kepada teman-temanmu, berikan informasi yang baik kepada temanmu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Pengertian rukhsah adalah kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepadanya. 1. Rukhsah sholat. Boleh menjamak atau mengqasar sholat ketika safar dalam kurung perjalanan jauh. Boleh bertayamum jika tidak ada air atau sedang sakit. 2. Rukhsah dalam berpuasa. Orang sakit, musafir, wanita hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. 3. Rukhsah zakat. Jika seseorang belum mencapai nisab dalam kurung kata minimal kata, maka ia tidak wajib zakat. Zakat baru wajib setelah harta dimiliki selama 1 tahun dalam kurung haul. 4. Rukhsah selama haji. Wajib sekali seumur hidup. Haji hanya diwajibkan bagi yang mampu secara finansial, fisik, dan keamanan perjalanan. 2. Badal haji. Orang yang tidak mampu menunaikan haji karena sakit, kronis, atau meninggal bisa diwakilkan kepada orang lain yang sudah berhaji. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu tuh. Ya, hebat untuk kelompok 1. Ya, ada yang mau bertanya tentang hasil presentasi dari kelompok 1 tadi? Ya, silakan. Seril. Gimana kalau kita mau sholat, tapi air nggak ada di lingkungan sekitar, bolehkah kita bertayamum, Pak? Ya, kita mau sholat tapi air di sekitar kita tidak ada. Agama membolehkan dengan melaksanakan apa tadi? Melakukan tayamum. Tayamum itu kita cari airnya yang debunya yang bersih. Kalau di sekitar tuh baras ya debunya. Jadi debu itu yang dipakai untuk, biasanya debu ini yang menempel ke dinding, yang menempel ke tembok, yang menempel ke meja. Kalau dari bawah itu biasanya diaduk dulu supaya debunya keluar. Tapi tanah yang diaduk seperti itu biasanya yang terhindar dari najis atau tempatnya bersih. Cukupkan belajar kita tentang materi rukhsah. Jadi rukhsah itu apa? Keringanan atau kemudahan yang diberikan Allah kepada kita dalam kita melaksanakan ibadah. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, Sifa, silakan Sifa. Rukhsah mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dan memberikan kemudahan bagi umatnya. Ya. Dengan rukhsah, setiap individu dapat melaksanakan ibadah sesuai kemampuan tanpa merasa terbebani, sehingga tujuan ibadah tetap tercapai, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Apakah kamu merasa senang? Ya, alhamdulillah, menyenangkan. Apa kamu paham dengan materi yang disampaikan tadi? Paham. Oke. Untuk itu kita cukupkan belajar kita tentang rukhsah hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan materi kita, peradaban Islam di Barat. Kita tutup. Silakan siapkan dulu ketua kelas. Udah kamu rapikan. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.